Boten, Mbah. Niki sakedap meneh sampun. Dan gue juga refleks nanya balik dong. Jenengan badhe teng WC ta, Mbah? Sialnya, suasana jadi hening. Gak ada respon sama sekali. Gue sempat merinding sih. Pikiran gue udah mulai kemana-mana. Tapi gue usahain buat cuek. Habis itu gue keluar. Dan gue kaget juga heran. Kenapa lampu ruang sholat itu nyala? Padahal gue tadi gak nyalain kok. Terus gue coba cek. Ternyata di situ gue lihat nenek lagi sholat. Terus dalam hati gue bilang gini. Oh, nenek lagi sholat. Gue kira siapa? Di situ gue mutusin buat sholat tahajud juga. Karena gue pikir mumpung udah bangun tidur. Jadi sekalian aja deh. Di situ gue wudhu dan lewat di belakangnya nenek yang masih sholat. Awal masuk, jujur gue ngerasain badan masih berat dan bulu kuduk gue makin merinding. Tapi gue berusaha mengabaikan itu. Gue sholat sampai selesai. Cuma dalam hati gue ngerasa aneh. Masa nenek belum kelar juga ya sholatnya? Apa masih zikir? Pikir gue. Selesai sholat, gue ngulurin tangan ke nenek buat salaman. Nah, pas gue ajak salaman, tangan nenek tuh dingin banget. Dan nenek juga nunduk terus. Habis itu gue berdoa dong. Terus bilang ke nenek, "Mbah, kula rumiyin nggih." Tapi nenek di situ nggak jawab. Cuma nengok sedikit, terus ngangguk dan senyum tipis aja. Jujur, gue ngerasa aneh dan merinding sih. Tapi ya udahlah, saat itu gue nggak mau terlalu mikirin. Gue langsung menuju kamar ngelewatin ruang makan. Nah, pas gue berdiri di pintu keluar dari ruang makan itu, dari pintu kamar nenek yang terbuka, gue lihat nenek masih tidur. Jelep, gue kaget setengah mati. Gue langsung lari nyamperin kamar nenek dan nyalain lampu. Gue langsung bangunin tuh nenek gue. Terus nenek gue bilang, "Loh, Dok, nopo toh durung turu? Iki lo wis bengi." Tanya dia, karena kaget melihat gue kayak orang bingung. Terus gue jawab, "Nembe sholat tahajud, Mbah." Gue masih bingung dan belum berani untuk cerita ke nenek. Di situ pikiran gue udah gak karuan. Antara takut, kaget, dan gak percaya. Terus gue coba beraniin jalan ke pintu ruang makan buat ngeliatin ruang sholat tadi. Betapa kagetnya gue ketika gue lihat lampu ruang sholat yang pas gue tinggal tadi masih nyala, sekarang udah mati. Dan ditambah lagi, gue lihat sosok nenek-nenek pakai mukena, berdiri, dan senyum ngeliatin gue. Di situ gue langsung pingsan dan gak inget kejadian apa lagi. Paginya gue bangun dan ternyata gue udah di kamar. Kepala gue pusing banget. Ditambah lagi sekarang badan ini gak bisa digerakin sama sekali. Kayak lumpuh total gitu. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngomong dengan suara kayak berbisik. Waktu itu gue lagi sendirian di kamar. Gue lihat di pojokan kamar ada sosok nenek dan anak kecil berdiri ngeliatin sambil melototin gue. Bude gue kaget ngeliat keadaan gue yang kayak gitu. Yang gak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh. 2 hari gue terbujur kaku di kamar. Gue gak bisa ngapa-ngapain selain kedip, makan, minum, dan ngomong lirih. Bude udah sampai bawa dokter ke rumah gue. Tapi kata dokter, gue sehat-sehat aja. Gak ada nunjukin kalau gue ini lagi sakit. Sampai di hari ketiga, Bude bawa Ustadz dari desa sebelah ke rumah kita. Dan waktu Ustadz itu masuk ke kamar, dia kaget lihat gue. Dan kaget lihat kondisi di dalam kamar ini. Kata dia, banyak sosok yang nangkring di dalam kamar ini. Bahkan yang nindihin badan gue. Beliau langsung bilang sama gue kayak gini, "Dok, Bapak mau tanya, kamu habis dari mana? Terus hal buruk apa yang kamu lakuin?" Di situ gue baru sadar kalau gue pernah ngomong kasar dan gak sopan waktu itu. Akhirnya gue nangis dan bilang ke Pak Ustadz itu dengan lirih, "Pak, tolongin saya." Di situ Pak Ustadz bacain doa dan bawa air putih yang udah diberi doa dan dikasih minum ke gue. Alhasil, alhamdulillahnya badan gue langsung lemes dan enakan. Hawa yang tadinya gak enak berangsur-angsur membaik. Hari itu juga gue langsung membaik
meskipun belum seutuhnya. Kata Pak Ustadz, gue harus balik ke sana dan minta maaf. Jadi keesokan harinya gue ke sana, ditemani Pak Ustadz itu. Setelah itu, Pak Ustadz ngajak gue duduk dan berdoa. Jujur, pas berdoa itu gue denger lagi suara anak kecil ketawa, terus gak lama nangis. Dan kayak marah-marah, tapi gak jelas suaranya. Ada angin sepoi-sepoi yang ngebuat gue semakin merinding. Selang beberapa menit, beliau selesai baca doa dan bilang, "Insya Allah, semua sudah baik-baik aja." Akhirnya, di situ gue bisa bernafas lega. Terus, beliau ngomong lagi, "Lain kali jangan sembrono ya, Nduk. Harus sopan dimanapun kamu berada. Kamu diikuti sampai rumah. Bahkan ada 2 anak kecil yang nempel di badan kamu. Mereka mau masuk, tapi nggak bisa. Dan 1 sosok nenek-nenek. Jadi ada 3 sosok yang nempel di badan kamu. Makanya, kamu ngerasa badanmu itu berat. Dan pas kamu tidur berasa lumpuh. Tapi wis, sekarang semuanya udah baik-baik saja. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya." Gue mengangguk dengan lemas dan mengiyakan ucapan Pak Ustadz tersebut. Setelah gue dan Pak Ustadz itu balik dan memohon maaf serta berdoa, semuanya kembali normal seperti biasa. Tapi untuk sosok nenek itu, gue masih sesekali lihat meskipun sekilas aja. Ya, tapi gak sengeri dulu sih. So, please banget jaga tutur kata dan sopan santun dimanapun kita berada. Karena kita tinggal di bumi ini gak sendirian. Jadi, bijaklah dalam berperilaku. Nah, kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe channel Gue Punya Cerita. Dah!